من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Syahr Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal ini yatasyarraf bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kok tidak dilahirkan di bulan Muharram, di bulan Syawal, di bulan Ramadan, yang dimana bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang mulia? Kenapa Pak Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang dimana bukan termasuk bulan-bulan haram? Zakaran ulama, dijawab oleh para ulama, karena bulan Rabi ini menjadi mulia karena lahirnya Nabi SAW di sana. Kalau bulan-bulan yang lain dari dulu sudah mulia. Bulan-bulan haram itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal enggak ya? Dzulhijjah, Muharram, Rajab, atau kayak Ramadan misalnya, itu memang sudah aslinya sudah mulia. Sedangkan Rabiul Awal aslinya bulan biasa saja, akan tetapi ketika Nabi SAW dilahirkan di sana menjadi bulan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Dan di sini disebutkan sebagian daripada mukjizat Nabi SAW yang begitu agung. Mukjizatnya Nabi, wa mukjizatuhu katsiratun ghurab minha kalamullah mu'jizul basar, kata Shahih Jawhar Tauhid. Mukjizat Nabi SAW banyak sekali mukjizatnya Nabi SAW. Akan tetapi sini sebutkan beberapa yang paling agung. Yang pertama, a'dhamuha wa ashharuha al-Qur'an al-Karim alladhi a'jazallahu al-khalqa an mu'aradatihi wal ityan bimithlihi. Kata Shahihul Kitab, yang pertama, yang paling agung dari mukjizat Nabi SAW adalah kalamullah al-Qur'an al-Karim. Mungkin kita lihat mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan sudah selesai. Kejadiannya sudah lampau, tidak terjadi lagi. Mungkin kita tahu bahwasanya Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang mati, cuma mukjizatnya sudah selesai. Akan tetapi mukjizat dari Nabi SAW bahagia ila yaumil qiyamah, bakal ada terus menerus sampai hari akhir, hari kiamat. Waktu ulama ada sini pendapat antar ulama kenapa diturunkan Al-Quran Al-Karim. Disebutkan pendapat pertama bahwasanya bangsa Arab ketika zaman Nabi SAW merupakan suatu kaum yang sangat mengagung-agungkan atau memulia-muliakan atau membagus-baguskan kefasihan dalam kosakata. Jadi di zaman Nabi itu sampai kalau ada sebuah syair atau ucapan-ucapan yang bagus itu ditulis, ditempelkan di Ka'bah. Saking bagusnya syair ini tadi, bait syair ini tadi saking bagusnya ditempelkan di Ka'bah, sampai ada julukannya Mu'allaqatus Saba'. Ada Mu'allaqatus Saba', jadi ada beberapa syair yang bagus ditempelkan di Ka'bah. Jelas yang buat manusia boleh hal. Sampai datang Nabi SAW yang dimana membawa Al-Quran Al-Karim, yang dimana susunan bahasa, kosakata, terus dari uslub-uslub bahasa Arab yang begitu istimewa. Orang-orang yang ahli syair ini kebingungan, kok bisa seorang Nabi SAW yang notabene Nabi ini apa? Seorang yang ummi kan, layak gerak boleh itu. Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ini ahli syair yang bisa nulis, yang bisa baca, yang
ilmunya kelas tinggi sudah, kebingungan kok bisa sekelas Nabi yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu indah, kalimat-kalimat yang di luar nalar manusia. Oleh sebab itu disebutkan para ulama salah satu hikmahnya kenapa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan ummi atau diutus dalam keadaan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, biar tahu musuh-musuh Allah ini biar tahu bahwasanya Al-Quran ini datang 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di satu ayat disebutkan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabil mubtilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, engkau tidak pernah tatlu min qablihi min kitab, tidak pernah membaca satu kitab apapun sebelum diutus ini. Wa la takhutuhu bi yaminik, kau juga tidak pernah menulis satu kitab apapun. Inilah kata Nabi. Jadi orang-orang pada zaman itu benar-benar bingung. Gimana orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bisa menyusun sebuah kalimat yang indah, sebuah kalimat yang penuh dengan makna, yang penuh dengan jawaban, ahadits. Cerita-cerita zaman dulu, zaman Nabi Allah Adam, zaman Nabi Allah Nuh, zaman Nabi Allah Musa dan sebagainya, disebutkan Nabi penuh detail. Bahkan di surat Yusuf itu sabab nuzulnya orang Quraisy itu minta tahu kayak gimana sih ceritanya surat Yusuf. Turun satu surat khusus untuk jawaban kepada kafir Quraisy. Bayangkan, mereka benar-benar kebingungan adalah seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, bisa mengucapkan hal-hal yang tidak terbesit sama sekali di kepala. Al-ayat alif lam mim ghulabatir rum. Turun ayat ini, alif lam mim ghulabatir rum. Nanti kerajaan Romawi itu bakal gulib, bakal hancur, bakal kalah. Itu Nabi posisi ngomong baru selesai dalam salah satu perang, bukan perang Rum. Nanti Romawi ini kalah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ala kulli hal sudah ditebak oleh Nabi SAW kejadian yang bakal datang. Oleh sebab itu tafsir di ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, i'tasimu bihablillah. Kalian semua ini berpegang teguhlah sama hablillah. Talinya Allah, apa talinya Allah? Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi juga, nanti kalau antum semua ini bingung di suatu zaman, mana ulama, mana ustaz, mana orang yang tahu agama, mana orang yang benar-benar bisa mendidik kita, alaikum bi Qur'anil Karim. Kata Nabi SAW, maka kamu lazimilah Al-Qur'anil Karim. Di sana ada jawaban dari semua kita punya keluh kesah, semua kita punya masalah, jawabannya dari Qur'anil Karim. Dan kita membacanya tentu saja. Kan tapi min sya'nu dzikir ini dari aslinya itu sesuatu yang nikmat. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna idza dzakirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok kita ini kadang-kadang zikir ini kok bisa tidak nikmat, kok bisa tidak kerasa enaknya, kok bisa tidak sejuk hati ini? Perlu kita ketahui, kalau kita ya sakit dohir ya, kita sakit dohir, misal demam atau lidah ini tidak bisa merasakan apa-apa, semua makanan itu tidak enak. Semua yang kita makan itu tidak enak. Kita makan makanan paling enak di dunia, kalau kita lagi sakit, makanan itu jadi tidak enak. Semua rasanya pahit, sama. Soto, mau sate, mau apapun, pahit rasanya. Sama, semua bentuk ibadah, kalau hati kita masih sakit, pahit rasa ibadah tersebut. Apapun ibadahnya, kita mau baca Al-Quran, kita mau sholat, kita mau i'tikaf, kita mau zikir, kalau hati kita ini masih sakit, hati ini masih bermasalah, itu tidak ada enaknya ibadah. Sebagian ulama ya ta'ajab, saya ini kaget atau aneh, orang ini keluar dari dunia cuma tidak pernah merasakan alat nikmat, paling lezatnya nikmat di dunia ini. Enggak apa alat nikmat, paling lezatnya nikmat ini apa? Ma'rifatullah, ketika nanti tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa kita sampai martabat kita menikmati sebuah ibadah, kita tenang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita membersihkan kotoran-kotoran atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati. Kata Imam Ibn Hajar di salah satu kitabnya Az-Zawajir an Ikhtilafil Kabair, menyebutkan bahwasanya semua penyakit hati, dosa yang timbul dari hati ini semua dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Dari kita membenci, dari kita tidak suka, dari kita sombong, dari kita riya, ini semua dosa besar. Yang dimana ibadah ini bisa tidak enak
Karena hati ini belum siap menerima sesuatu yang agung. Baca Al-Quran harusnya enak. Kita mungkin dengar beberapa manaqib atau biografi ulama zaman dulu. Imam Syafi'i sehari sekali baca Al-Quran selesai. Sehari sekali hatam Al-Quran. Kok bisa orang-orang itu seperti itu? Karena mereka merasakan nikmat, merasakan kelezatan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dalam beribadah. Dzahirul batin. Amin Allahumma. Dengan diniati semua kegiatan kita, diniati kegiatan mubah, diniati bisa jadi sunnah. Apalagi niatan sunnah, kalau niatnya baik jadi sunnah. Kita duduk di masjid, kalau kita niat i'tikaf ya kita dapat pahala. Jadi kita hati-hati ini wa asyhadu. Wa ma'bad al-juhdi fi ma hunaka Allah ta'ala qul in ijtama'at al-insu wal jinnu ala ayati mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna mithlihi walau kana ba'dahu ibadan dhahira kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua dari bangsa jin dan dari bangsa manusia ini dikumpulkan ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini la ya'tuna bimithlihi, tidak bakal bisa mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an. Jadi tahaddi dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini bertahap. Sebutkan pertama Allah nantang bahwasanya ayo kalian para kafir Quraisy datangkan seperti Al-Qur'an. Tidak bisa fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Sebutkan di surat Al-Baqarah. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Kasih Allah 10 surat yang kayak Al-Qur'an. Tidak bisa lagi. Kasih Allah 1 surat tok, guys. Tidak usah 10 surat kata Allah. 1 surat tok kayak Al-Qur'an, tidak ada yang bisa. Jadi hakikat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mukjizul bashar, yang orang-orang itu terpana, terlena, tidak paham kok bisa ada seseorang yang bisa menyusun kata yang begitu indah, menyusun kata yang begitu istimewa. Al-haqiqah hadha min Allah. Fahuwa mu'jizah bagiyatun ila akhir dahr. Kata sahabat kita, Al-Quran ini termasuk mu'jizah bagiyah yang terus-menerus sampai di hari kiamat. Kata sahabat Syadibiyah, wa inna kitab Allah awhadu syafi'in wa aghna ghana'in wahidan mutafaddilan wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tarda birisdad fihi tajammula. Dia menyebutkan bahwasanya kitab Allah, kitabnya Allah SWT awhadu syafi'in, paling bisa dipercaya. Kalau untuk mencari syafaat, Al-Quran ini paling bisa dipercaya. Wa aghna ghana'in wahidan mutafaddilan. Sesuatu yang bisa mencukupimu, paling bisa mencukupi Al-Quran. Di zahir dan batin Al-Quran paling bisa mencukupi. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Khairu jalis, sebaik-baiknya tempat duduk, teman duduk ini siapa? Al-Quran. Kita kalau cari teman duduk fulan, siapa paling baik? Al-Quran. La yumallu hadithuhu. Kita ngomong sama Al-Quran atau dalam makna kita membaca Al-Quran, la yumal, tidak ada kebosanan. Kayak tadi yang bilang, kalau misalnya ada kebosanan berarti hati kita ada penyakit. Hati kita tidak bisa merasakan Al-Quran dengan nikmat. Gimana caranya? Terus dimakan terus Al-Quran, dibaca terus, sehingga penyakit tadi ini lama-kelamaan hilang. Sambil kita disebutkan salah satu hadis, kalau kita ingin menikmati iman ini gimana sih? Yajid halawatul iman. Di hadis tersebut dikatakan manisnya iman kayak gimana sih? Salah satu caranya kita menjaga pandangan kita daripada hal-hal yang haram. Yang Allah tidak boleh lihat, kita tidak boleh lihat. Yang Allah mengharamkan lihat, ya kita jangan lihat. Sekarang di syawari, di jalan, di manapun, ya tersebar di mana-mana keharaman. Mau tidak mau, gimana caranya kita nahudul nazar, kita menundukkan pandangan kita menjaga pandangan kita dari haram. Insya Allah kasih kenikmatan dalam beribadah. Kita bisa tenang, masuk masjid itu bisa tenang, baca Al-Quran bisa tenang, insya Allah. Wa i'jazuhu mustamirran. I'jazuhu maksudnya mu'jiznya sesuatu yang bisa melawan musuh-musuh Allah ini mustamir, bakal terus menerus. Jadi kalau misal ada permasalahan atau bantahan dari kafir Quraisy, sampai zaman ini jawabannya ada di Al-Quran. Mereka kaum Nasrani, kaum Yahudi masih bisa belum mengalahkan satu statement apapun di Al-Quran sampai zaman sekarang. Bahkan dengan binurul zaman, dengan jalannya zaman, semakin tampak hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW di zaman dahulu yang tidak ada, nampak kok ada di zaman sekarang. Salah satu ayat, khair wal bidal wal hamir li tarkabuha zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Transportasi
zaman dulu al-khayl wal bighal wal hamir, ada kuda, ada onta, ada keledai. Terus di akhir ayat disebutkan wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Pas zaman sahabat ngomong nanti Allah bakal menciptakan ma la ta'lamun, yang kalian semua para sahabat tidak bakal bisa ketahui. Terbukti zaman sekarang ada pesawat, ada mobil, ada sepeda, kendaraan-kendaraan yang dulu tidak ada. Allah sudah ngomong nanti bakal tercipta sesuatu yang kalian semua tidak bakal ketahui. Kita juga mungkin 100 tahun kita tidak tahu, 100 tahun lagi tidak tahu apa yang bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijazul mustamirran la tanqadi ajaibuhu. Keajaiban Al-Qur'an tidak bakal habis. Bukan berarti dengan membaca terus sudah selesai. Wa tardadu yazdaru fi tajamul, kata Syekh Syadili, tardad dengan kita mentikrar Al-Qur'an, kita ulang-ulang Al-Qur'an, yazdaru fihi tajamul, keindahan Al-Qur'an ini bakal semakin nampak, semakin jelas, semakin terlihat. Tentu saja ya, setelah kita pakai mempelajari ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an, kita harus tahu tafsir-tafsirnya, sababun nuzul, nasikh mansukh dan sebagainya. Ya kalau tidak bisa tahu ya hadir majlis-majlis yang dimana dibahas Al-Qur'an di sana. Ala kulli hal. Wa fihi naba'ul awwalin wal akhirin, di dalam Al-Qur'an juga ada berita al-awwalin, zaman dahulu, wal akhirin, zaman yang akan datang. Zaman dahulu, zaman Nabi Adam sudah disebutkan, zaman yang akan datang tentang api neraka, tentang surga, tentang yaumul hisab, tentang yaumul qiyamah, semua sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang tabik ma'a kulli zamanin ila yaumiddin. Al-Qur'an ini cocok berada di setiap zaman. Di setiap zaman bakal cocok, kapan pun waktunya juga bakal cocok. Tergantung kita mau tidak mentelaah Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, ketika kita belajar satu ayat daripada Al-Qur'an, itu kita lebih afdal daripada mengerjakan 100 rakaat, kata Nabi SAW. Kita belajar satu ayat dalam Al-Qur'an lebih afdal daripada kita sholat 100 rakaat. Kata Nabi juga, Al-Qur'an fi dhahirul batin, dalam Al-Qur'an juga ada sesuatu yang zahir, sesuatu yang batin. Makna dalam segi zahir, makna dalam segi batin. Kan tapi tidak semua semena-mena bisa menafsirkan Al-Qur'an, mengetahui Al-Qur'an. Apalagi banyak cetakan-cetakan zaman sekarang yang mereka mencetak Al-Qur'an ini pakai tarjamah harfiah. Perkata itu diartikan. Tarjamah harfiah perkata, misal dzalika al-kitab la raiba fi. Itu perkata diartikan, kata ahli tafsir atau ahli ulumul Qur'an mengatakan bahwasanya ini haram, tidak bisa. Kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an pakai cara ini tidak bisa, haram. Karena bakal bisa merusak makna daripada Al-Qur'an. Kalau perkata diartikan. Kalau diartikan secara global, misal satu ayat diartikan secara global full satu ayat, itu masih tidak apa-apa. Ya juz ma'murah sambil melihat usul-usul dalam bahasanya, itu masih tidak apa-apa. Jadi kalau Al-Qur'an yang perkata diartikan itu haram, karena bisa merusak makna daripada Al-Qur'an tersebut. Dan bisa merusak makna daripada Al-Qur'an tersebut. Karena dalam usul bahasa Arab juga ya, nanti ada takdim, ada takhir dan sebagainya, dibahas di ulumul Qur'an. Mudah-mudahan kita menjadikan ahlul Qur'an fil dhahir wal batin. Kata Nabi SAW bahwa Allah itu punya keluarga, di dunia ini punya keluarga. Siapa keluarganya Allah SWT? Ahlullah ya ahlul Qur'an. Ahlullah wa ahlul Qur'an. Kata Nabi, keluarganya Allah ini siapa? Ya ini orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan senantiasa bersama Al-Qur'an. Bahkan nanti di padang mahsyar yang dimana ada 7 golongan yang dapat naungan, di mana orang lain tidak dapat naungan, karena ada 7 golongan. Salah satunya orang yang wa ma'al Qur'an fi ghairihi, dia yang terus-menerus bersama Al-Qur'an di kehidupannya. Maksudnya kayak gimana ya? Fil dhahir wal batin. Baca Al-Qur'an juga diamalkan. Di ayat disebutkan akhir surat Taha. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Di ayat ini disebutkan lima hasyartani a'ma. Nanti di yaumul qiyamah itu ada orang-orang yang dikumpulkan atau diangkat atau dibangkitkan dalam keadaan buta. Manusia-manusia yang dibangkitkan dalam keadaan lima hasyartani a'ma. Ngomong kepada Allah SWT, ya Rabb, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta? Waktu itu basir, aku ini di dunia dulu basir, bisa lihat. Saya bisa lihat
bisa, kayak gimana? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya wis kayak gitu. Kau dulu di dunia atatka ayatuna, sampai kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah SWT, sampai kepadamu Al-Qur'an, yang di mana ada larangan, di mana ada perintah, fanasitaha. Terus kamu lupakan begitu saja, kata Allah SWT. Sampai kepadamu ayat, ada perintah, ada larangan, terus kamu lupakan. Tidak kau amalkan, tidak kau hindari. Diterabas saja. Kamu lupakan. Makanya kali yang betul. Ya wis nek kau lupa pas hari itu. Hari ini kau juga tak lupa mas. Masallallahu sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini ayat buat hamil Quran, buat orang yang pernah hafal Al-Quran terus dia lupa. Ini ayat yang cuma sebagian yang lain mengatakan bahwa ini ayat umum buat semua orang yang dimana dia pernah sampai kepadanya Al-Quran, perintah Al-Quran, larangan Al-Quran, akan tapi dia mayu berani, dia tidak ngurus, acuh, tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengambil makna, tidak mau tadabbur dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah. Karena sebagian kalau hati itu sudah sakit, hati itu sudah masalah. Allah SWT hatta kita kasih dalil wa yarau kulla ayatin, kata Allah SWT. Wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Meskipun mereka itu melihat kulla ayat, semua bukti, la yu'minu biha, tidak bakal bisa percaya, tidak bakal bisa mau. Kalau hati itu sudah lotak, dia tadi sebutkan fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Itu orang-orang yang dimana tidak matanya tidak buta, akan tapi hatinya yang buta. Jadi kita mungkin dengar perintah-perintah dari Allah, larangan-larangan dari Allah. Larangan jangan ninggalin sholat, masih ditinggalin. Larangan jangan buka aurat, masih buka aurat. Larangan jaga keluargamu dari keharaman, istrimu, anakmu, saudara perempuanmu, jagalah. Mau keluar sama teman cowoknya dibiarin, buka aurat dibiarin. Itu larangan dari Allah SWT yang harus kita perhatikan. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini semua larangan yang kita tahu. Fal galab yusaddiq aw yukadzib. Hati ini percaya atau menolak atau tidak terima terhadap ayat tersebut. Mudah-mudahan kita kalau dengar ayat kita bisa amalkan. Akid pasti manusia itu mahalul fatwa nisyan, kita itu ada salahnya, ada lupanya pasti. Dan tapi bagaimana i'tiraf dengan kulli dzunub. Yang kita mau ini i'tiraf. Setiap kita punya dosa, kita ngakui, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah bakal ampuni. Bukan ketika melakukan dosa kita menjadi pilihan. Disebutkan oleh para ulama, beberapa dosa itu kecil aslinya, cuma bisa jadi besar. Karena apa? Ada kurang lebih 6 yang sering itu ya, dosanya kecil bisa jadi dosa besar. Karena apa? Karena disepelekan. Nah ini dosa kecil biasa. Saya cuma melihat perempuan di jalan tidak pakai kerudung, biasa. Tidak ada dosa biasa. Itu bisa jadi dosa besar. Atau dia terus menerus melakukan hal tersebut, dosanya kecil cuma terus dilakukan, tidak merasa salah, tidak merasa salah. Dosa itu kalau kita lihat jangan dilihat dosanya, dilihat mundur mantuk. Kita ini masalah kepada siapa, bukan dosanya. Kita orang ini melanggar perintah siapa, bukan perintahnya ini apa sih. Perintahnya siapa yang kita langgar? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa taat kepada Allah fi dzahir wal batin, di zahir dan batin kita. Penting. Jadi jangan diremehkan, jangan dianggap gampang. Apalagi zaman sekarang orang tidak sholat sudah kayak biasa. Datang di majelis ghibahin orang, ngilokno orang sudah biasa. Padahal ghibah dosanya besar. Kita sabbul mukmin, mencaci seorang mukmin itu juga dosanya besar. Kalau dosa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita datang di penghujung malam, kita nangis minta ampun, insyaallah Rabbana yaghfirlah, bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dosa sama manusia, selama manusia itu tidak ngomong saya maafin, kamu tetap bercacat masih dosa. Termasuk itu dosa ghibah itu tadi, kita ghibahi orang lain, kita nyakiti hati orang lain, itu tidak bisa diangkat dosanya, diampuni kecuali kita minta maaf kepada orang tersebut. Jadi harus hati-hati, lisan ini harus dijaga, harus hati-hati.
Bisa-bisa seseorang dimana dari Allah dilarang untuk masuk surganya karena beberapa amal sepele. Beberapa amal sepele. Bisa-bisa dari pahala atau amal ibadah yang biasa-biasa kita bisa diangkat derajatnya sama Allah SWT. Jadi ala kulli hal dalam setiap keadaan kita harus melihat segala sesuatu dengan azim, dengan rasa keagungan. Ibadah jangan digampangkan, dosa jangan digampangkan. Semuanya kita harus hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena kita dikasih keselamatan di zahir dan batin kita. Nah, itu mukjizat Nabi yang pertama yaitu Al-Quran. Dan di sini juga disebutkan wa minha mu'jizatu sallallahu alaihi wasallam al-bahira. Daripada mukjizat Nabi yang bahir, yang jelas, yang agung, insyidagul qamar, terberahnya bulan. Jadi pada saat itu kelompok Quraisy ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kita ingin tahu, kasih ono ayat atau tanda bahwasanya kau ini benar-benar nabi. Kasih ono bukti apa yang benar-benar tak masuk akal gitu. Maksudnya biasa-biasa yang tak masuk akal. Apa terus katanya? Coba ini bulan belahan jadi dua. Bulan ini belahan jadi dua. Kata Nabi SAW, ya tayyib, marhaba. Bisa. Kalian saksikan ya. Setelah itu langsung fitil kalah tadi. Pada saat itu Nabi SAW membelah bulan ini jadi dua. Bulan ini terbelah jadi dua. Kaget orang kafir Quraisy ini tadi. Walau tetap mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Seperti yang dikatakan Allah, iya Rabbul Alamin. Meskipun mereka melihat semua bukti dari Allah SWT, la yu'minu, dia tidak bakal bisa beriman. Karena yang mereka mau itu bukan beriman. Mereka itu cuma mau menjelek-jelekkan atau menghina atau menyakiti hati orang lain. Bukan mau percaya kepada sesuatu. Rasulullah SAW. Sampai mereka ini tanya. Mereka tanya kepada ahli afaq, kepada orang-orang yang di timur, orang yang di barat. Kalian lihat tak pada malam itu bulan ini terbelah? Nah, rakyat katanya. Iya, beneran bulan itu terbelah. Ditanyakan ke orang-orang yang lain, benar bulan ini terbelah jadi dua di malam itu. Kan tapi ya gitu tadi. Mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kaget. Jangan kaget. Mungkin kita melihat orang ini sudah dikasih tahu berapa kali, cuma tetap tidak percaya atau tidak beriman. Jangan kaget. Nabi aja sekelas Nabi itu, yang sudah afdal khuluqan wa khalqa secara penciptaan dan secara akhlak. Nabi itu kadang-kadang masih ditolak, masih bisa ditolak, masih bisa disalahkan atau tidak dipercaya. Jadi alainal balagh. Apa kalau kita mau nasihati orang ini mujarrad balas tabligh, kita cuma mencapai penyampaian. Fal hidayah ala hidayah tergantung Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita melihat orang maksiat, apa? Tugas kita cuma dua. Kita ngasih tahu, syuf, bulan, nanti jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Cuma dengan rahmat, dengan kasih sayang. Walaupun tafadhan qalilan al-fadlu min hawlik. Kalau kalian keras, al-fadlu min hawlik bakal jauh dari kalian. Kalau ingin orang bermaksiat, dibilangi pelan dan doa kepada Allah SWT. Semoga ini orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mal mahabbah, dengan rasa kasih sayang satu sama lain. Karena kita ini semua umat muslimin ya ingin ketemu Allah SWT dalam keadaan ikhwan, dalam keadaan bersaudara. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, jangan kasih ghil, rasa benci kepada orang yang beriman. Kita harus mahabbah satu sama lain, kasih sayang satu sama lain, cinta satu sama lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga mukjizatnya Nabi SAW, salah satu mukjizatnya nab'ul ma'i min baini asabi'i syarifah wa ja'alahu dzalika miraran hadida. Disebutkan juga salah satu mukjizat yang azim adalah dari jari jemari Nabi SAW ini keluar air, bisa keluar air. Waqa mirar, terjadi beberapa kali, bukan sekali, beberapa kali. Salah satunya ketika perang sahabat, saat itu sahabat mau sholat, air wudhu sudah ada, datang kepada Nabi SAW sambil bawa tempat, diteteskan, keluar dari jari jemari Nabi ini keluar air. Ansyadalah dia, ada seorang
penyair mengatakan wa afdhalul miyahi ma'un qad nafa min baini asabihi Mustafa muttaba yalihi ma'un zamzamun fal kautsaru. Kalau dari semua bagian dia menyebutkan bahwasanya paling bagusnya air di dunia ini apa? Wa afdhalul miyah, paling bagusnya air ma'un qad nafa, air yang keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari jari Nabi ini keluar air yang bisa di minum, bisa diapain aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu dipakai wudu sama dipakai minum oleh para sahabat saat itu. Dan juga salah satu mukjizatnya, wa min mukjizatihi aidan sallallahu alaihi wasallam haninul juz'i alladhi kana sallallahu alaihi wasallam yastanid ilaihi idza khatab. Hanal juz'i haninan ila waladiha. Salah satu mukjizatnya juga Nabi ini pas khutbah ada kayak pelepah kurma itu dibuat sendeng. Pelepah kurma dibuat sendeng. Setelah itu bikin mimbar buat khutbah. Tidak pakai sendena dari pelepah kurma lagi. Saat bikin mimbar sudah selesai mimbarnya, Nabi duduk di mimbar. Yang dulu disendeni Nabi ini nangis, padahal benda mati. Misalnya ini, tiba-tiba nangis, rintihan, kayak sedih gitu. Dulu saya disendeni Nabi, sekarang Nabi tidak senden lagi sama saya. Nangis sedih, haninul jizri, kayak rintihan anak unta katanya. Subhanallah, subhanallah. Keluar dari sebuah benda mati, suara tangisan. Sebelumnya juga wasallam alaihi lahjar. Sebelumnya juga batu-batu itu kalau Nabi SAW jalan itu salam kepada Nabi. Batu-batu itu salam kepada Nabi SAW. Bagaimana? Nabi SAW rahmah lil alamin, rahmat buat lil alamin, semuanya, benda mati, benda hidup, manusia, jin, hewan, semua rahmah lil Nabi SAW. Itu ketika Nabi diutus benar-benar cinta dan sayang semua. Benda mati dan benda mati ini ya Kedua kayaknya mati. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kata Allah SWT. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun di dunia ini, mau mati mau hidup, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali sesuatu tersebut bertasbih kepada Allah SWT. Akan tapi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kata Allah SWT. Akan tapi kalian tidak tahu tasbihnya mereka ini apa. Jadi bangku ini ya bertasbih. Semua ini bertasbih kepada Allah SWT. Cuma tidak tahu. Ya apa sih tasbihnya mereka tidak tahu. Allah SWT. Ya, pas kejadian Nabi itu kelihatan batu bisa mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah yang bareng dengan perbuatan, perkataan dan hati kita, digerakkan-gerakan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sini sebutkan wala tafanni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita orang-orang ini mensifati Nabi dengan berbagai fan, dengan berbagai macam sifat, dengan berbagai macam bentuk dari segi ininya, dari segi itunya, yafna zaman, zamannya bakal habis, zaman ini bakal selesai. Wa fihi ma lam yusafi. Dalam diri Nabi ini ada sesuatu yang masih belum bisa disifati. Saking indahnya Nabi SAW, saking sempurnanya Nabi SAW, meskipun sudah disifati berapa qasidah, berapa syair-syair, burda dan sebagainya, Hamaziyah dan memuji Nabi SAW, semua itu masih ada sifat atau kesempurnaan Nabi yang masih belum bisa digambarkan atau diwujudkan. Sahabat-sahabat yang lama, ya istilahnya sahabat-sahabat yang kumpul sama Nabi lama itu tidak banyak meriwayatkan hadis tentang fisik atau gambaran Nabi SAW. Saking haibahnya, saking melihat Nabi itu benar-benar penuh wibawa, penuh dengan tegas. Jadi kalau kumpul sama Nabi, dia orang itu lebih nunduk, sungkan. Sahabat-sahabat yang mutaakhir, yang terakhir-terakhir yang masih muda-muda itu yang meriwayatkan Nabi itu rambutnya seperti ini, badannya seperti ini, seperti ini. Itu kebanyakan riwayat dari sahabat-sahabat yang masih muda-muda. Karena yang tua-tua itu saking sungkannya sama Nabi, kalau kumpul sama Nabi itu tidak dipendeli Nabi, tidak. Sungkannya saking haibahnya dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya sunnah
ru'yat. Mudah-mudahan kita dikasih bisa ngelihat Nabi. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Kalau tidak di dunia ya di akhirat kumpul sama Nabi. Amin Allahumma amin. Kelompoknya Nabi Allah Musa saking cintanya, kelompoknya Nabi Allah Isa saking cintanya sampai Nabi Allah Isa sampai dibilang Nabi Allah Isa ini anak Tuhan. Satu lagi waqalatil Yahudi Uzair ibn Allah, waqalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Disebutkan di ayat ini orang Yahudi, kaum Yahudi ini mengatakan bahwasanya Uzair ibn Allah, Nabi Allah Uzair ini anaknya Allah SWT. Waqalatil Masih, waqalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Sayyidina Isa al-Masih ini anaknya Allah SWT. Nah ini dikasih gambaran seakan-akan Allah masih tahu kalau cinta kepada seseorang akan tapi tidak masalah kita warikata, tidak jalan di jalannya, itu namanya bukan cinta. Kelompoknya Nabi Allah Isa saking cintanya sama Nabi Allah Isa sampai katakan Nabi Allah Isa anak Tuhan, tambah hancur, tambah celaka. Karena tidak ada ittiba di sana, tidak ada mengikuti kepada sesuatu yang dicintai. Nah kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Allah SAW, harus kita ikuti akhlaknya, budi pekertinya, cara Nabi dakwah, cara Nabi ngasih ilmu, cara Nabi mendapat datang kepada orang yang gimana muamalahnya Nabi SAW. Karena kata Nabi juga ad-din al-muamalah, kata Nabi agama itu al-muamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Allah yarzuqna hakikatul ittiba fi aqwalina wa af'alina wa rahakatina wa sakanatina ala hadina wa kunatin salihah jami'an syar'in wa ala man wasafna salih wa sallallahu rahmatullah subhanahu. Allah yuslih al-ibad wal bilad ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر.